Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70 tahun. Selamat ulang tahun buat bangsa Indonesia yang ke-70. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70. Selamat ulang tahun untuk negaraku tercinta Indonesia yang ke-70 tahun. Dirgahayu Indonesia yang ke-70. Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Merdeka buat Indonesia yang ke-70. Mudah-mudahan Indonesia lebih terbuka dengan genre-genre baru. Jadi ya kita bisa lebih menikmati musik-musik yang baru-baru juga gitu. Harapan saya Indonesia semakin bisa memajukan dunia persenian kita untuk bisa sampai go internasional. Semoga bangsa kita akan menjadi lebih baik, lebih maju, dan tentunya kita akan menjadi bangsa yang lebih hebat di mata negara lain. Semoga semakin sehat. Semuanya tentang Indonesia itu sehat. Semoga negara ini jadi bangsa yang kuat, bangsa yang dicintai oleh rakyatnya, bermartabat, dan dibanggakan oleh semuanya. Semuanya benar-benar sejahtera, tentram, tidak ada lagi ricu sana-sini, dan juga pendidikan semua merata, dan kita harus saling menghargai juga dan menghormati veteran perang. Bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ya, kembali lagi bersama kami di Indonesia 70. Betul, di tengah-tengah kita sudah ada para pemuda dan pemudi Iya. juga masih imut-imut. Muda banget. Terima aja masih muda Mas Andrea. Ya, ada Mas Andrea Hirata di sini. Selamat pagi Mas Andrea. Mas Andrea, Masih benar. muda kan Mas? Aduh, senangnya. Senang ya. Jiwanya juga masih muda dong pastinya. Yang penting itu Mas Andrea. betul Dan sekali. ada Lana ya. Lana tadi suaranya merdu sekali membuka Indonesia 70 pagi hari ini ya. Nah, kita akan ngobrol dulu ke Mas Andrea. Oke. Mas Andrea, bulan Juli lalu ya, kalau nggak salah Ya. mendapat gelar Doktor Honoris Causa oleh Warwick University. Ini Warwick University ini adalah salah satu universitas terbaik di Inggris. Nah, boleh ceritain Mas Andrea gimana sampai akhirnya bisa terpilih mendapat gelar itu? Ya, tanpa kita banyak tahu ya, maksudnya ternyata orang di luar memperhatikan. Wah, kayak periskop. Lihat nih, siapa si tompel ini? Dan karya-karya. Jadi, dan mengejutkan sekali ternyata mereka banyak tahu sesuatu yang saya sendiri nggak tahu. Artinya ironis juga ya, orang di luar ternyata. Tapi tadi kalau kita dengar komentar kan selalu ya, wacananya kalau kita merdeka ini mudah-mudahan kita mendapat penghargaan dari dunia, dari negara lain gitu kan, wacananya begitu banyak, harapan orang seperti itu, termasuk tadi yang memberi komentar-komentar. Ya mudah-mudahan bagi saya ini bukan hanya penghargaan untuk saya, tapi untuk bangsa ini. Dan kadang-kadang sebetulnya 8 tahun saya ini udah berusaha nih ya dalam bidang saya, ya mengangkat Indonesia ini dalam bidang penulis. Kadang-kadang ada perasaan ya, kok saya kayak sendirian gitu. Siapa sih yang bantuin saya gitu? Nggak ada. Ya mudah-mudahan Indonesia juga memperhatikan warganya yang berusaha keras. Banyak, bukan hanya saya. Harusnya lebih banyak apresiasi juga datang dari dalam negeri. Yang mengangkat orang-orang Indonesia yang berusaha mengangkat nama bangsanya di luar. Iya, Jadi tapi kalau misalnya bicara tadi lonely. Mas Andrea bilang sendirian, merasa sendirian, sering gitu sekali ya. gitu. Tapi di sini ada juga seseorang ya penyanyi yang juga berprestasi. Bisa dibilang pejuang juga lah ya. Pejuang juga. Nah, untuk Lana sendiri apa yang Lana lakukan demi memperjuangkan Indonesia? Kalau dari sisi kamu tuh. Kalau dari sisi aku kebetulan aku masih belajar, aku masih kelas 3 SMP, jadi selama di sekolah ya aku belajar gitu loh, aku belajar dan aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi penyanyi jazz internasional, gitu. Jadi aku juga harus tetap belajar. Jadi yang manfaatin waktu sebaik mungkin dan bisa mengharumkan nama Indonesia. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kembali lagi nih ke Mas Andrea. Oh, tapi sebelum pertanyaan ke Mas Andrea, kita mau lihat dulu nih suasana di istana seperti apa. Ini dia. Kita bergabung langsung dengan Istana Kepresidenan. Udah mulai ya? Hadirin yang kami hormati, yang bertindak sebagai Komandan Upacara, Kolonel Marinir Umar Faruk, Jabatan Kepala Departemen Marinir Akademi Angkatan Laut, lahir di Kudus pada tanggal 13 September 1969, lulusan Akademi Angkatan Laut pada tahun 1993,
dan yang bertindak sebagai Komandan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Ajun Komisaris Polisi Arthur Samea Putih SIK. Lahir di Ambon pada tanggal 27 Maret 1984. Lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 2005. Jabatan Kepala Seksi Operasi Satuan 1 Gegana Korbrimo Polri. Serta pasukan pengibar bendera pusaka adalah putra-putri terbaik dari 34 provinsi di bawah binaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Muda-mudi yang sudah terpilih ya. Putih. Ya. Wah. Iya, itu dia tadi suasana detik-detik dari pengibaran bendera merah putih seperti itu. Dan tadi pagi memang juga sudah diumumkan siapa saja nama-nama dari paskibraka yang terpilih. Itu ada 34 orang kalau tidak salah seperti itu. Itu sebetulnya juga merupakan sebuah pencapaian atau prestasi juga ya. Prestasi. Kita hari ini betul-betul banyak limpahan prestasi nih ya. Betul. seperti Mas Andrea kan prestasi yang terbaru memang itu ya tadi gelar dari Warwick University. Ada Sebelumnya juga ada dari 2013 itu New York Book Festival ya. Itu Mas Andrea adalah orang Indonesia pertama yang mendapat penghargaan itu. Itu penghargaan novel terbaik atau bagaimana Mas Andrea? Ya, jadi saya juga kaget juga karena saya nggak tahu, kan nggak pernah, biasanya tidak pernah submit karya. Tapi saya punya agent memang di New York, Kathleen Anderson. Jadi tahu-tahu diberitahu bahwa novel yang ini sebenarnya. Rainbow Troops ya, Laskar Pelangi. Iya, diterbitkan oleh Farrar, Straus and Giroux di New York. Kemudian dia menang di New York Book Festival 2013. Jadi ya alhamdulillah. Namun semua penghargaan ini menurut saya nggak ada artinya ya Rahma, Aris. Kalau tidak punya dampak buat orang banyak ya. Maksudnya mudah-mudahan menginspirasi. Karena saya rasa mengisi kemerdekaan ini sekarang, kalau dulu kan merupakan misi kolektif dari banyak orang, sekarang mengisi kemerdekaan ini adalah individual mission ya, personal mission ya. Misi saya yang paling dekat ini adalah saya ingin memerdekakan anak-anak Belitung nih. Itu dia. Yang kasihan sekali ini 85% tamatan SMA di Belitung ini tidak bisa melanjutkan pendidikan karena miskin. 85% itu jumlah yang sangat banyak. Ya, bahkan history, sampai sekarang ya? Sampai sekarang. History repeats itself. Ada ungkapan begitu. Jadinya ya, Laskar Pelangi apa yang terjadi dalam lagi. Laskar Pelangi mudah-mudahan tidak terjadi lagi sekarang. Jadi saya sudah mengirimi surat pada Direktur Utama PT Timah itu menghimbau mudah-mudahan dapat memberi beasiswa. Saya minta 200 beasiswa lah agar akibatnya tuh nyata gitu ya. Mudah-mudahan pimpinan PT Timah mendengarkan, mudah-mudahan. Semoga didengarkan, dan harapannya juga pasti kalau misalnya anak-anak bangsa Indonesia bisa melaksanakan atau melakukan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, harapannya adalah bisa membantu pertumbuhan ekonomi dan bangsa Indonesia seperti juga itu. salah satu bentuk kemerdekaan. Nah kalau Lana gimana nih, meskipun masih sekarang 13 tahun ya, sudah merasakan arti kemerdekaan Beda sebagai 2 tahun seorang sama saya. Oh my God, nggak bisa dibohongin. Bagaimana? Gimana? Maksudnya apa yang sekarang dirasakan oleh Lana, terutama di bidang musik kan? Kalau tadi kan Mas Andrea di bidang kesusastraan, begitu kalau di bidang musik, terutama jazz nih ya. Kalau Lana sendiri masih semuda ini, perkembangan musik dan dukungan dari pemerintah, Lana sudah merasakannya sampai mana? Aku ngerasa ya sangat dihargain banget ya pasti kan. Sekarang anak Indonesia nih semuanya gimana ya, udah merdeka lah kalau menurut aku, soalnya kita udah punya hak masing-masing untuk menyatakan pendapat, untuk segala macem, untuk semuanya bebas, untuk memilih agama, untuk memilih segala macem. Jadi menurut aku sih udah merdeka-merdeka aja, dan apa yang perlu kita lakukan sekarang ya tetap berjuang dengan apa yang misalnya kamu punya bakat A, B, ya kamu latihan terus-terusan, jadi supaya bisa memperjuangkan, jadi jangan nyanyain apa yang ada di dalam diri kita gitu. Iya, sebenarnya banyak sekali yang juga kita pengen tanyakan kepada kedua insan yang memang ini insan seni yang sangat berbakat dan mengharumkan nama bangsa gitu ya. Tapi